Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Fahrina Febrianti dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Nida Nurhaliza mengenai pengertian anak hiperaktif. Nah, kata hiperaktif ini digunakan untuk menyatakan suatu pola perilaku pada seseorang yang menunjukkan sikap tidak mau diam, tidak menaruh perhatian, dan impulsif. Nah, anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas. Nah, hiperaktif juga mengacu ketiadaannya pengendalian diri, misalnya mengambil keputusan atau kesimpulan tanpa memikirkan akibat-akibat yang akan timbul di kemudian, dan sering menyebabkan pelakunya terkena hukuman atau mengalami kecelakaan. Kemudian, faktor-faktor penyebab hiperaktif. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif. Antara lain yang pertama yaitu ada faktor genetik, dan yang kedua ada faktor neurologik, dan yang ketiga ada faktor lingkungan, dan yang keempat faktor kultural dan psikososial. Kemudian, apa saja sih karakteristik anak hiperaktif itu? Nah, di sini ada 3 tanda utama anak yang menderita hiperaktif tadi. Yang pertama itu tidak ada perhatian, ketidakmampuannya memusatkan perhatian atau ketidakmampuannya untuk berkonsentrasi pada beberapa hal, seperti halnya membaca, menyimak pelajaran, dan sering tidak mendengarkan perkataan-perkataan orang lain. Dan yang kedua, hiperaktif mempunyai terlalu banyak energi, misalnya terlalu sering berbicara terus-menerus dan tidak mampu duduk lama dalam keadaan diam, dan selalu bergerak dan susah tidur. Dan yang ketiga itu impulsif, sulit untuk menunggu giliran dalam permainan, sulit mengatur pekerjaannya, bertindak tanpa berpikir, misalnya mengejar bola yang lari ke jalan raya. Kemudian menabrak pot bunga pada waktu berlari di dalam ruangan atau di ruangan tertentu, atau berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu akibatnya. Nah, kemudian ada ciri-ciri khusus anak hiperaktif menurut Irawati Ismail. Yang pertama itu sering menggerak-gerakkan tangan atau kaki ketika duduk atau sering menggeliat. Dan yang kedua, sering meninggalkan tempat duduknya padahal seharusnya ia dalam keadaan duduk manis. Dan yang ketiga, sering berlari-lari atau memanjat secara berlebihan pada keadaan yang tidak selayaknya. Dan yang keempat itu sering tidak mampu melakukan atau mengikuti kegiatan dengan tenang. Dan yang kelima, selalu bergerak seolah-olah tubuhnya didorong oleh mesin. Juga tenaganya tidak pernah habis. Kemudian ada yang keenam, sering terlalu banyak bicara. Dan yang ketujuh itu sering sulit menunggu giliran, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Dan yang kedelapan itu sering memotong dan menyela pembicaraan orang lain. Kemudian dia juga jika diajak bicara tidak dapat memperhatikan lawan bicaranya, selalu bersifat apatis terhadap lawan bicaranya tadi. Kemudian pengaruh hiperaktif terhadap perkembangan anak. Nah, pengaruh jangka panjang terhadap anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian terhadap hiperaktivitas tadi itu ada beberapa hal. Yang pertama, anak tidak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik, sehingga akhirnya dia mengalami kegagalan sekolah. Dan yang kedua, anak sering tidak patuh terhadap perintah orang tuanya. Dan yang ketiga itu anak sulit didisiplinkan, sehingga akhirnya mempunyai hambatan fungsi sosial dan fungsi pekerjaan. Kemudian dalam upaya pencegahan yang penting bagi kita adalah yang pertama itu mencoba menganalisis masalah yang dihadapi, dan yang kedua mencari jalan untuk mencairkan suasana yang terlanjur tegang dan berusaha membina kembali hubungan yang hangat dan positif. Yang selanjutnya akan digunakan sebagai landasan untuk pelaksanaan sistem kontrol tadi. Dan yang ketiga, menerima atau mencari bantuan dari luar apabila diperlukan. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi anak hiperaktif ini? Nah, orang tua dan anak-anak hiperaktifnya berkembang dengan baik seringkali adalah orang tua yang berhasil mengatasi sendiri masalah mereka.
Nah, yang pertama, mereka telah menemukan cara-cara untuk mengidentifikasi dan merangsang pengendalian diri anak mereka. Dan yang kedua itu, mereka memberlakukan aturan-aturan yang jelas dan mereka berusaha sebanyak mungkin meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan bersama anak mereka, bahkan meskipun di antaranya mereka juga sering terjadi pertentangan atau pertengkaran. Dan yang ketiga itu mereka berusaha mengendalikan diri mereka sendiri. Dan yang keempat, sebagai suami istri mereka tetap berusaha agar pendekatan mereka sejalan. Jadi untuk orang yang sudah berhasil nih, orang tua yang berhasil menghadapi anak hiperaktif tentunya ada mereka ayah dan ibu yang selalu berusaha bekerja sama dalam kesehariannya untuk mengaktifkan, untuk energi sosial mereka untuk membantu anak mereka yang mengalami hiperaktif tadi. Nah, kemudian ada beberapa metode penanganan anak hiperaktif di lingkungan keluarga. Di antaranya adalah, pertama, orang tua perlu menambah pengetahuan tentang gangguan hiperaktif tadi. Dan yang kedua, kenali kelebihan dan bakat anak kita tadi. Dan yang ketiga, membantu anak dalam bersosialisasi. Dan yang keempat itu menggunakan teknik-teknik pengelolaan perilaku seperti menggunakan penguat positif. Nah, dan yang kelima, memberikan ruang gerak yang cukup bagi aktivitas anak untuk menyalurkan kelebihan energinya tadi. Dan yang keenam, menerima keterbatasan anak dan kemudian membangkitkan rasa percaya diri anak tadi. Dan yang ke-8, ada bekerja sama dengan guru di sekolah agar guru memahami kondisi anak yang sebenarnya. Nah, komunikasi itu kan kita ketahui bersama sangat penting. Jadi antara orang tua dan guru tadi bisa sama-sama bekerja sama untuk membantu mengatasi anak yang mengalami hiperaktif tadi. Nah, kemudian ada penanganan anak hiperaktif melalui bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak. Dapat pula dilakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu mulailah pelajaran dengan kegiatan yang mengeluarkan energi, seperti gerak dan lagu. Tujuannya itu untuk mengurangi kelebihan energi khususnya pada anak yang mengalami hiperaktif tadi. Dan yang kedua, tutuplah benda-benda yang menarik perhatian anak tersebut. Dan yang ketiga, gunakan warna cat yang lembut untuk kelas dan peralatan yang ada serta hindari warna-warna yang terlalu mencolok. Dan yang keempat, selalu menjelaskan kepada anak yang mengalami hiperaktif tadi mengenai kegiatan yang akan dilakukan, meliputi jenis kegiatannya, hasil yang diharapkan, dan lama waktu yang dibutuhkan agar anak tersebut senantiasa mengingat tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, berilah label pada setiap tempat penyimpanan benda, karena anak yang hiperaktif suka mengambil benda dan lupa mengembalikannya. Jadi penamaan tempat-tempat, misalkan ini kotak pensil, nah ditulis itu kotak pensil supaya anak hiperaktif tadi memudahkan mereka untuk meletakkan suatu benda di tempatnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.